Gita bersama beberapa orang teman lainnya langsung terjun ke air buat nyelamatin 4 temannya yang tenggelam tadi. Halo bosku, selamat datang di channel Zona Kriminal. Perkenalkan, saya Novan, dan mulai hari ini saya akan menggantikan peran dari Bang Berio WB. Yang seperti kalian tahu, Bang Berio ini udah membuat konten ini dengan sangat kreatif. Banyak sekali pembahasan kriminal yang solid dan penuh dengan sudut pandang yang menarik. Mungkin gaya penyampaian saya agak sedikit berbeda, tapi esensinya tetap sama. Ya udah, langsung saja kita bahas ke kejadian hari ini di Zona Kriminal. Kejadian tragis ini baru aja terjadi di awal tahun ini bosku. Pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 kemarin. Ada seorang mahasiswi yang bernama Gita Ompusunggu. Dia tewas tenggelam saat berusaha menolong keempat temannya. Ini adalah kejadian yang heroik sekaligus tragis ya bosku. Jadi rasanya kayak ada rasa bangga, seneng, sedih, campur aduk. Dan buat kalian yang belum tahu di mana sih letak Pantai Meat itu, pantai ini terletak di Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara bosku, yang berjarak 12 km dari Bali G. Tempat ini memang sering dijadikan destinasi wisata karena airnya yang jernih dan kalian juga bisa snorkeling, mancing, atau bersantai di bawah pohon cemara. Emang tempat yang menarik sih buat dikunjungi kalau lagi liburan atau pengen santai-santai dekat dengan alam gitu. Oke, kita lanjut bahas ke peristiwanya ya bosku. Siapa sih wanita berjiwa pahlawan ini? Dia adalah Gita Ompusunggu, seorang mahasiswi Polkesmet Tapanuli Utara yang berasal dari desa Muara Silando, Sumatera Utara. Dan usianya bisa dibilang masih sangat muda sih, 19 tahun loh. Dan gimana sih kronologi kejadiannya? Jadi menurut laporan dari Kapolsek Bali G, AKP Libertius Siahaan, kira-kira jam 10 pagi, kita dan rombongan dari gereja GPDI Jemaat Karmel Silando bersama pendamping berangkat menuju ke pantai Desa Meat untuk melaksanakan perayaan tahun baru sekaligus pembubaran panitia Natal tahun 2025 bosku. Dan mereka sampai di pantai jam 11.30 siang. Sesampainya di lokasi ini, rombongan dari gereja tadi melaksanakan ibadah di sekitar warung milik kepala Desa Meat. Dan setelah kebaktian selesai, mereka melanjutkan dengan kegiatan hiburan, ya berenang, mainan pasir, memancing, dan sebagainya lain. Dan ketika rombongan ini lagi santai, lagi seneng-seneng, mereka semua terkejut ketika melihat 4 orang temannya yang berenang tadi terseret arus dan tenggelam. Mereka adalah Indah Paride, Kristiani Raja Gugu, Ica Siburian, dan Gica Ompusunggu. Kalau kita bayangin situasinya pada waktu itu pasti semua pada panik. Lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang tenggelam gitu. Nah, di tengah kepanikan itu, Gita bersama beberapa orang teman lainnya langsung terjun ke air buat nyelamatin 4 temannya yang tenggelam tadi. Setelah berhasil memastikan keempat temannya tadi udah selamat, Gita diduga mengalami kelelahan yang berat. Kondisi fisiknya yang menurun drastis membuat dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Sampai akhirnya dia sendiri yang tenggelam dan terseret arus. Teman-teman dan rombongan yang nggak sempet nyelamatin Gita, mereka meminta bantuan ke tim SAR gabungan setempat untuk membantu mencari Gita yang tenggelam tadi. Dan setelah pencarian beberapa jam, Gita akhirnya ditemukan jam 16.40 WIB sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Tragis memang. Dia dengan jiwa heroiknya mencoba nolongin teman-temannya, tapi pada akhirnya dia sendiri nggak terselamatkan. Setelah itu jenazah Gita dibawa ke Rumah Sakit HKBP Bali G untuk memastikan keadaannya. Dan menurut laporan AKP Libertius, orang tua dan pihak keluarga Gita sudah bisa menerima kematian Gita dan sudah membuat surat pernyataan di Polsek Bali G. Orang tua dan pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah Gita. Selanjutnya jenazah Gita bisa dimakamkan oleh orang tua dan keluarganya. Bagi sebagian orang, berita ini mungkin adalah berita yang cuman hanya lewat sesaat.
Namun bagi keluarga dan orang-orang terdekat kita, ini adalah kejadian yang gak akan pernah bisa mereka lupakan. Dan seseorang seperti Gita dan teman-temannya tadi, mereka ini sangat perlu diapresiasi oleh pemerintah kita, bosku. Kenapa? Ya karena mereka udah melakukan sebuah contoh nyata, tindakan kepahlawanan, kemanusiaan, serta kebaikan. Kalau tindakan seperti ini diapresiasi oleh pemerintah kita, pasti akan lebih banyak orang yang akan tergerak untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan negara mana sih yang nggak pengen warga negaranya isinya mayoritas orang baik dengan jiwa kepahlawanan? Kalau menurut kalian, tindakan seperti apa aja sih yang perlu diapresiasi oleh pemerintah kita? Tulis di kolom komentar ya bosku. Saya Novan, terima kasih sudah bersama Zona Kriminal.